Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan berhasil membentuk kembali alam dewa abadi miliknya di dalam alam dewa abadi Yuyan. Tentu saja Yuyan sangat terkejut dengan adegan ini dan mengakui kekalahannya. Namun Xiaoyan sama sekali tidak berhenti dan terus menyerangnya sehingga akan membunuhnya. Saat Yuyan memohon ampun dan memberikan informasi tentang avatar master jahat, Xiaoyan segera melepaskannya dan menyuruh Yuyan memakai bajunya. Aku hanya ingin tahu avatar master jahat yang kamu sebutkan tadi. Xiaoyan mengabaikan kata-kata omong kosong Yuyan dan benar-benar tidak mau menjawabnya. Dia merasa Yuyan ini bahkan lebih gila daripada saat pertama kali bertemu permaisuri. Tentu saja itu benar. Yuyan berkata dengan penuh percaya diri. Avatar ini sedikit aneh. Bisakah aku mengambilnya dan mengendalikannya? Xiaoyan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Saat Xiaoyan melihatnya, dia menyadari bahwa Yuyan mengangguk patuh, seolah-olah dia telah melupakan pertarungan barusan. Namun Xiaoyan juga menyadari sesuatu dan menganggap wanita di depannya ini adalah avatar dari master jahat. Jika dibandingkan dengan keanehan dari avatar lainnya, maka wanita di depannya bisa dianggap sebagai avatar yang sangat aneh dari master jahat. Xiaoyan terus bertanya-tanya di dalam hatinya dan merasa ada yang salah. Tentu saja avatarnya tidak ada di sini. Jika kamu memikirkannya ada di sini, maka kamu juga seharusnya tahu bahwa kamu tidak akan dapat membawanya dari sini. Jawab Yuyan dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Saat ini dia sebenarnya masih memilah avatar mana yang akan diberikan kepada Xiaoyan. Namun dengan menggunakan gaun berwarna merah ini, wajahnya jelas terlihat cerah dan lembut. Meski begitu, dia masih tampak dingin dan itu sama persis dengan karakter master jahat. Pantas saja dia meremehkanku. Ternyata wanita di sebelahku ini lebih tua dariku. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya sambil melirik Yuyan di sampingnya. Kuharap Puan Yuyan akan menyetujuinya, kata Xiaoyan tegas dan menatap Yuyan dengan tatapan yang agak dingin. Terlihat jelas Xiaoyan baru saja menekannya dan hal itu bisa dianggap tidak pantas. Namun Xiaoyan tidak lagi berpikir untuk meninggalkan kesan baik kepadanya. Jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang kukatakan. Tetapi sebagai imbalannya, kamu harus memurnikan pil yang kamu janjikan kepadaku. Dan kamu harus menepati janjimu. Bagaimana? Mata indah Yuyan melengkung menjadi bulan sabit. Menghadapi ketidakpedulian Xiaoyan, dia sepertinya tidak menganggapnya serius. Sehingga dia masih memiliki senyuman manis di wajahnya. Walaupun Xiaoyan seolah-olah mengatakan bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Baik, kalau begitu, mari kita bertemu lagi di luar gerbang kuno. Xiaoyan berkata dengan dingin lagi. Kamu ingin mengusirku? Yuyan menanggapi Xiaoyan dengan nada suara yang terdengar menyedihkan. Sepertinya Yuyan memang tidak mau pergi, tetapi saat ini Xiaoyan tidak mau pergi bersamanya. Bagaimanapun, kekuatan yang diperoleh dari keberuntungan roh dunia kuno dewa abadi dan iblis hanya akan bertahan untuk sementara waktu. Tidak ada yang bisa menjamin jika Yuyan tiba-tiba mengubah situasinya dan melakukan tindakan seperti sebelumnya. Jika kamu melakukan sesuatu yang tidak pantas lagi,
Xiaoyan berkata dengan sangat tegas dan keberaniannya cukup mengejutkan Yuyan. Jangan khawatir, aku akan mengendalikan diriku, meskipun dirimu benar-benar sangat menggoda. Yuyan mengerutkan bibirnya dan terlihat senyumannya cukup menyedihkan. Namun sebenarnya dia berharap masih bisa bertahan dan terus menggodanya. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di dalam hatinya. Xiaoyan berpikir bahwa Yuyan menggambarkannya seperti makanan. Bahkan matanya yang menatap Xiaoyan bersinar saat ini, seolah-olah dia akan tergiur kapan saja. Yuyan ingin tahu apakah dia harus melalui jalannya bersama yang terus-menerus untuk bisa menerobos pertahanan tembok hatinya. Mengapa kamu mengatakan kata-kata itu? Saat ini Xiaoyan sedikit mengernyit dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bukan hanya memiliki aura mereka yang membuatku tidak bisa mengendalikan diriku, namun aku juga bisa mencium aura dan aroma yang terpancar darimu. Benar-benar memikat. Yuyan membuang mukanya karena malu dan menepuk lembut lengan putihnya. Begitu aku menggunakan orang yang mendapatkan keberuntungan sebagai tungku dan menyerap keberuntungan untuk meredakan tekanan untuk diriku sendiri, aku juga sempat berpikir tidak boleh menyerap pesonamu. Aku juga tidak membutuhkan pesonamu. Saat itu, aku hanya berpikir kamu sangat wangi. Dan itu sama seperti Yang Mulia dan Master Jahat. Namun jika dibandingkan dengan mereka berdua, sebenarnya aromamu bahkan lebih memikat. Yuyan menjawabnya perlahan yang membuat keduanya terdiam sesaat. Hal-hal semacam ini tiba-tiba terasa agak sulit untuk dibicarakan. Aku ingat saat pertama kali bertemu dengan Master Jahat. Dirinya penuh dengan kejahatan dan haus darah. Dia adalah iblis dengan sepasang mata sipit dan mulut yang licik. Namun penampilannya membuatku diam-diam berharap kepadanya. Aku berusaha semaksimal mungkin untuk bisa dekat dengannya. Saat melakukan itu, aku bahkan hampir terbunuh olehnya. Waktu itu aku masih sangat lemah dan tidak bisa memaksakan diri. Jadi aku hanya bisa menunggu dan berharap kesempatan itu tiba. Sampai pada suatu saat, dia mengalami pertempuran dan terluka parah. Aku segera menyembuhkannya. Kemudian hatinya mulai tergerak dan akhirnya kami melakukan kontak dari kulit ke kulit. Yuyan berkata perlahan lagi saat mendengarkan cerita tentang Master Jahat Shizun. Mata Xiaoyan berkedip karena terkejut. Tidak peduli apakah cerita itu benar atau tidak, namun dia juga tidak bisa memastikan orang seperti apa Shizun dan Suzang itu. Setelah mendengar kata-katanya, Xiaoyan mencibir dan dia merasa Master Jahat tidak akan melakukannya, dan situasi yang sebenarnya adalah mungkin Yuyan yang memanfaatkan cedera Shizun dan mempengaruhinya dengan mantra atau memberinya ramuan untuk membuatnya menjadi patuh. Jika tidak, bagaimana mungkin jepit rambut naga dan Phoenix itu mengeluarkan kata-kata itu? Aku tidak menyangka Shizun akan pergi, dan pada akhirnya Yang Mulia juga mengecewakan ketulusanku. Yuyan menggertakkan giginya saat berbicara. Apa yang dijadikannya avatarnya bukan hanya tubuh seorang wanita, tetapi juga senyuman tulus seorang wanita. Melihat tatapan tak berdaya di mata Yuyan, dia hampir tenggelam di dalam kesedihannya. Tahu milikmu berbeda dengan Yang Mulia, jadi jangan katakan itu lagi. Xiaoyan buru-buru berkata lagi. Aku tidak memiliki kesan apapun terhadapnya, meskipun dia sangat kuat. Namun dia tampaknya tidak pandai dalam hal itu. Tidak peduli seberapa besar aku menghiburnya, namun dia tidak pernah meresponnya, dan aku merasa dia tidak menyukai wanita. Yuyan menunjukkan ekspresi penyesalan dan tampaknya Yang Mulia sepertinya melarikan diri darinya. Aku adalah reinkarnasi Yang Mulia.
kata Xiaoyan dengan jujur. Segera Yuyan memandangnya dengan rasa ingin tahu. Jadi, kamu benar-benar tidak menyukai wanita? Xiaoyan tertegun sejenak mendengar kata-kata Yuyan. Meskipun hatinya merasa tidak berdaya, namun sepertinya ini cara yang terbaik untuk menghilangkan obsesi Yuyan. Aku sudah terlanjur terjerumus ke dalamnya dan melupakan nafsu. Aku juga tidak suka wanita, apalagi pria, kata Xiaoyan. Setelah menatapnya, dia berharap Yuyan menjadi lebih menghargai jalannya. Tidak, itu tidak akan berhasil. Apakah itu tahu melupakan cinta yang pernah kulatih? Untuk mengolahnya, kamu harus mengalami semua jenis emosi, dan itu hanya akan berhasil setelah dipupuk oleh emosi yang tak terhitung jumlahnya. Ini sebenarnya sungguh menyedihkan, tetapi tidak masalah. Aku punya beberapa di sini yang berspesialisasi dalam aspek ini, dan kamu dapat melihatnya. Yuyan berkata perlahan, dan dia benar-benar mengeluarkan beberapa slip batu giok. Itu tidak perlu. Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Dibandingkan dengan hinaan Yuyan tadi, tindakan Xiaoyan sekarang rasanya lebih menghina. Apalagi demi menunjukkan ketulusannya, dia rela menanggung reputasi buruk ini. Setidaknya untuk sementara, Yuyan tidak menganggapnya sebagai mangsa. Jangan malu, kamu adalah seorang alkemis dan kamu akan tahu bahwa obat ini pasti efektif. Yuyan langsung melemparkan slip batu giok ke arah Xiaoyan. Kali ini untuk membuat pertunjukan yang lebih realistis. Xiaoyan melirik Yuyan dan terbatuk-batuk selama 2 detik, lalu segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dan dia bahkan mengambil slip batu giok itu. Saat ini hatinya merasa getir, namun dia percaya istri-istrinya akan membelanya jika mereka tahu tentang hal semacam ini. Namun dia tidak menyangka reputasi besarnya akan dikalahkan oleh negosiasi seperti itu. Dan dia akan menunggu sampai kembali ke alam Dewa Iblis Abadi. Aku akan menyiapkan bahan obatnya untukmu. Jangan khawatir, aku masih bisa membantumu sampai akhir. Yuyan berkata dengan wajah serius sambil menepuk dadanya yang kenyal dan lembut. Mari kita bicara tentang perjalanan ini dulu dan warisan yang ada di sini. Xiaoyan mengganti topik pembicaraannya dan mengeluarkan sisa peta yang diberikan Yuyan kepadanya saat dia menyamar menjadi wanita yang tampak memalukan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.